Shalom. Jumpa lagi di Sekolah Minggu GMII Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mengangkat pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Tutup bungkus kami dengan darah yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita terus memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus dan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Hati kita tak teratasi, amat dalam takkan terselami, amat bebas takkan terbelingi. Oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Mati kita akan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat hebat takkan terkeliling. Oh oh, kasih Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak barimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak barimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan
lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Tembok Besar Cina atau The Great Wall of China. Great Wall China atau Tembok Besar Cina adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berlokasi di Tiongkok. Tembok Besar Cina dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada tahun 1987, bangunan ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, sebagai batas kepemilikan lahan, sebagai penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok besar Cina dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Panjang tembok besar Cina adalah 21.196 km, sementara tingginya 26 kaki atau 7,92 meter. Lebar tembok besar Cina tidak menentu, namun pada titik paling luas memiliki lebar 9,144 meter. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
Buat Papa, buat Mama, buat Kakak, Yesus yang termanis, buat adik, puji selamanya. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Tante Pinkan boleh bertemu lagi dengan kalian di Sekolah Minggu GMII Makedonia, Jakarta. Hari ini Tante Pinkan akan bawakan satu cerita tentang satu tokoh yang di Alkitab hanya diceritakan dalam 2 ayat saja. Mungkin kalian jarang dengar ya. Coba, tapi kalau Tante Pinkan kasih clue bahwa orang ini adalah yang memiliki doa yang sangat terkenal. Mungkin kalian pernah dengar lagunya yang sering dinyanyikan oleh orang tua, atau pernah dengar di gereja, atau di mana kalian mengikuti ibadah. Tahu? Siapa? Oke, nanti ya dengar di cerita yang nanti akan Tante Pinkan bawakan ya. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh ada lagi bersama-sama dalam Sekolah Minggu GMII Makedonia, Jakarta. Dan Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebuah cerita tentang seseorang ya Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami yang mendengarkan cerita firman Tuhan maupun Tante Pinkan yang akan menyampaikannya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Yabes, ya. Dan tema dari cerita firman Tuhan hari ini adalah yang diberkati Tuhan. Ya, siapakah yang diberkati Tuhan? Nah, kita mau belajar dari Yabes. Yabes, siapa Yabes? Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda. Pada saat ibunya akan melahirkan dia, banyak sekali masalah, sehingga ibunya merasa sangat kesakitan. Dan anak yang dilahirkannya itu, dia beri nama Yabes. Ibunya sendiri yang memberikan nama Yabes kepada anak yang baru lahir ini. Apa arti kata Yabes? Artinya adalah kesakitan atau kesedihan atau penderitaan. Nah, Yabes bertumbuh menjadi besar dan dia menyandang nama yang tidak enak didengar oleh orang lain maupun oleh dirinya, karena orang-orang memanggil dia dengan nama kesakitan atau kesedihan atau penderitaan, ya. Nah, Yabes, tapi dia tidak diam diri. Dia mengambil tindakan yang sangat penting
untuk mematahkan kutuk atau hal-hal negatif akibat dari namanya itu. Yabes tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupannya. Dia percaya kalau dia punya Allah yang hebat, yang mampu mengubah nasib buruk menjadi berkat. Ya. Kemudian Yabes berdoa. Doa Yabes terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Yabes minta kepada Tuhan untuk memberkati dia, dan bukan hanya sekedar memberkati, tapi memberkatinya berlimpah-limpah. 2, Yabes meminta kepada Tuhan untuk memperbesar wilayahnya atau meningkatkan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, Yabes berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertai dia dan tetap dekat dengannya. Yang keempat, Yabes meminta agar Tuhan menjauhkan dia dari bahaya sehingga dia terbebas dari kesakitan. Dan adik-adik, mujizat terjadi, ya. Karena Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh hati, dengan percaya kepada Tuhan, dengan iman, maka Tuhan menjawab doa Yabes. Tuhan menjawab doa Yabes dan Yabes diberkati lebih dari saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita mau lihat apa makna dari doa Yabes bagi kita, ya. Nah, pertama apa? Jangan menyerah dalam keadaan. Keadaan apapun kita tidak boleh menyerah karena kita memiliki Tuhan. Tuhan yang sanggup. Tuhan adalah yang sumber segala berkat bagi kehidupan manusia. Ya. Yabes, dia mencari Tuhan dan menjadikannya Tuhan yang adalah sumber berkat itu sebagai sumber pertolongan dan sumber berkat bagi kehidupannya. Kedua, berdoalah dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan dengan setengah-setengah. Karena kita harus percaya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa dan Tuhan adalah Tuhan kita yang sanggup. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus andalkan Tuhan selalu. Andalkan selalu Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan manusia atau kekuatan kita sendiri. Karena bersama Tuhan kita akan berhasil dan mampu melakukan hal-hal yang besar. Kita andalkan Tuhan agar hidup kita ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan selalu. Ya, kita lihat dari Yabes, orang yang memiliki nama dengan arti yang kurang beruntung, tetapi menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ia datang ke alamat yang tepat, ia datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas doanya. Ya, itulah cerita tentang Yabes. Dan kita sebagai anak-anak, kita juga melihat, mencontoh akan Yabes yang dalam segala masalahnya, kesulitannya, dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas doanya yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan menjawab doanya sehingga dia menjadi orang yang diberkati. Ya, nah adik-adik, kemudian kita akan membaca ayat hafalan
Ayat hafalan hari ini dari 1 Tawarik 4 ayat 10b. 1 Tawarik 4 ayat 10b. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Kita ulangi, 1 Tawarik 4 ayat 10b. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar dari Yabes, seorang yang mengandalkan Tuhan, sehingga hidupnya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami rindu, kami mau juga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus tolong untuk kami terus datang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga kami selalu datang dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati semua adik-adik yang mengikuti acara ini ya Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam kegiatan mereka. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati juga semua orang tua. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan Yesus menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan adik-adik dan semua yang mengikuti acara ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan anugerahkan kesehatan, anugerahkan pemeliharaan Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, syukur dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.